Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Pernah dengar cerita orang kaya yang mendadak karena judi online atau malah kamu sendiri pernah mencobanya? Hati-hati teman-teman, di balik iming-iming keuntungan besar, judi online itu jebakan berbahaya yang bisa merusak hidupmu. Apalagi sekarang terungkap skandal mengejutkan oknum pegawai Komdigi, lembaga yang harusnya memberantas judi online malah terlibat di dalamnya. Gimana bisa? Simak video ini sampai habis. Nggak bisa dipungkiri, judi online makin marak di Indonesia. Data menunjukkan jutaan orang, termasuk remaja, sudah terjerumus dalam lingkaran setan ini. Aksesnya yang mudah, gampang banget, cukup pakai smartphone dan internet, dan kamu bisa mudah main berbagai jenis judi online. Praktis sih, tapi bahaya, apalagi ada oknum yang membaikinya dari dalam. Judi online itu ibarat sebuah lubang hitam keuangan. Awalnya mungkin iseng-iseng berhadiah, tapi lama-kelamaan bisa bikin kecanduan. Gak sedikit yang jadi bangkrut, jual aset, bahkan terlilit utang demi mengejar kekalahan. Mental juga ikut kena, sobat. Stres, depresi, sampai bunuh diri bisa jadi akibatnya karena kecanduan judi online ini. Ngeri kan? Nah, yang bikin miris ternyata ada oknum pegawai Komdiki yang bermain api dengan sindikat judi online. Mereka menerima sogokan besar dari situs-situs judi yang nggak diblokir ini. Bayangkan satu situs bisa bayar jutaan rupiah, bahkan miliaran per bulan. Pantas saja judi online makin merajalela saat ini. Pakar menyebutkan bahwa dampak judi online ini mengerikan, sobat. Gak cuma merugikan secara finansial, tapi juga bisa menimbulkan kecanduan, kejahatan, bahkan bunuh diri. Mirisnya oknum yang harusnya melindungi masyarakat malah sebagian ikut menjerumuskan terlibat dalam skema ini. Skandal ini benar-benar mencoreng nama baik Komdigi dan merusak kepercayaan publik. Kasus ini bikin masyarakat geram. Banyak yang ngasih komentar pedas di media sosial. Mereka menuntut penegakan hukum yang tegas buat para pelaku dan sindikat yang mungkin terlibat di dalamnya. Baik dari pihak judi online maupun dari oknum pejabat yang ada. Kita semua berharap kasus ini bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya agar judi online terhilang dari NKRI. Judi online meskipun tampak menjanjikan keuntungan besar, sebenarnya itu dirancang dengan sistem yang rumit untuk merugikan pemain dalam jangka panjang. Bayangkan sebuah mesin slot yang berputar di mana peluang menang diatur sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan bandarnya. Algoritma canggih dibuat dan diprogram digunakan untuk memastikan bahwa bandar selalu menang. Sedangkan pemain terjebak dalam siklus kekalahan yang sulit untuk diputus. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kerugian adalah house edge, yaitu keuntungan matematis yang dimiliki bandar dalam setiap permainannya. Misalnya dalam permainan roulette, adanya angka 0 dan kadang ada 00 memberikan keunggulan bagi bandar. Artinya, sekalipun pemain menebak dengan benar, ada kemungkinan kalah karena angka yang keluar justru angka keuntungan untuk bandar. Hal ini berlaku di hampir semua jenis permainan judi online, dari slot hingga poker dan semuanya. Selain itu, judi online dirancang untuk menciptakan efek psikologis yang membuat pemain yang masuk ke dalamnya sulit untuk berhenti. Kemenangan kecil dimunculkan di awal permainan diberikan untuk memicu rasa penasaran dan hasrat mereka untuk selalu menang, dan keinginan untuk memperoleh lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ketika pemain mulai kalah, pemain cenderung terus bertaruh dengan harapan dapat mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan, tanpa sadar bahwa mereka semakin terperangkap dalam pusaran kekalahan. Sistem ini diperparah dengan kemudahan akses dan transaksi yang membuat pemain mudah terlena dan kehilangan kendali. Tapi jangan khawatir. Di video ini nggak cuma nakut-nakutin, kita juga bakal membahas tips gimana sih caranya menghindari dan mengatasi kecanduan dari judi online. Mulai dari batasi akses internet sampai kegiatan positif, dan terakhir minta bantuan profesional kalau sudah terlalu kecanduan. Ingat sobat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Menghindari jeratan judi online memang butuh kesadaran dan komitmen yang kuat, sobat. Ibarat menjaga kesehatan, kamu perlu imunisasi diri dari virus judi online yang bisa menyerang kapan saja. Langkah pertama yang paling krusial adalah memahami bahaya judi online. Galilah informasi sebanyak-banyaknya tentang dampak negatifnya dari keluarga dan sampai ke diri sendiri, baik secara finansial, psikologis, maupun sosial. Dengan memahami resikonya, kamu akan lebih waspada dan mampu menilai dengan jernih ketika dihadapkan pada tawaran atau ajakan untuk bermain judi online.
Selanjutnya, bentengi diri dengan kegiatan positif dan lingkungan yang mendukung. Isilah waktu-waktumu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti mengembangkan hobi, mengembangkan keterampilan bisnis untuk menghasilkan uang lebih banyak secara halal, belajar keterampilan baru, berolahraga, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan kekasih tercinta. Lingkungan pergaulan juga berpengaruh besar, sobat. Pergaulah dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif dan menjauhi judi online akan membantumu tetap berada di jalur yang benar. Terakhir, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa rentan atau sudah terlanjur terjumus dalam judi online. Psikolog ada di dekat kalian, carilah bantuan sedini mungkin. Ada banyak layanan konseling dan terapi yang siap membantu kamu keluar dari jebakan judi online. Di puskesmas Anda bisa dilayani dengan BPJS. Ingat sobat, menyadari masalah dan berani meminta bantuan adalah langkah awal menuju pemulihan dan kehidupan yang lebih baik. Yuk sobat, kita jauhi judi online dan gunakan internet untuk hal-hal yang positif. Hidup sehat tanpa judi online pasti lebih bahagia dan bermakna. Laporkanlah situs-situs judi online yang kamu temukan ke pihak berwenang seperti polisi dan Komdigi. Bersama kita berantas kejahatan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk dapetin video informatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.